persoalan-persoalan politik di dalam Islam kemudian berusaha diredam ketika masa peralihan dari Bani Umayyah. Ini soal sejarah politik. Soal sejarah politik. Ini yang harus diketahui ya. Persoalan-persoalan politik yang kemudian identik dengan berbagai kekerasan di dalam Islam ini kemudian berubah seiring dengan masa pemerintahan Bani Abbasiyah, terutama pada masa Khalifah Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid kemudian berusaha mengubah stigma Islam dari berbagai pertengkaran dan konflik politik di dalam dunia politik Islam di Timur Tengah, kemudian berusaha diredam dengan berbagai gerakan-gerakan ilmu pengetahuan. Nah, di masa inilah Islam mengalami kejayaan politik yang luar biasa. Dan ini kemudian dilakukan oleh kekuasaan Bani Umayyah di Eropa. Berbagai lintas agama, berbagai lintas dalam berbagai diskursus ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah dan pada masa Bani Umayyah di Andalusia. Nah, di masa-masa inilah kemudian umat Islam melahirkan berbagai ahli, berbagai ilmuwan, berbagai polimath. Polimath itu adalah ahli dalam berbagai bidang. Kalau kita sebut misalnya Al-Farabi, Al-Biruni, Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Hawarizmi, Imam Ghazali, keilmuan-keilmuan dalam Islam itu kemudian betul-betul mengilhami banyak bangsa dan berkontribusi dalam berbagai peradaban manusia. Mulai dari musiknya Al-Farabi, mulai dari ilmu kedokterannya Ibnu Sina, mulai dari ahli matematika Al-Hawarizmi, mulai dari konsepsi pertama tentang lensa. Nih, mungkin adik-adik sekalian tidak tahu. Yang menciptakan lensa, konsep pertama lensa di dunia ini adalah orang Islam. Ditulis secara gamblang dalam kitab namanya Kitabul Hayah. Inilah adalah konsep pertama lensa, tapi karena di Islam kemudian karena sibuk dengan berbagai konflik politik, Kitabul Hayah ini diusung ke Jerman. Dan kemudian kita kenal hari ini yang menemukan lensa pertama kali orang Jerman. Padahal konsepsi pertama ini ditemukan oleh orang Islam ketika orang Islam betul-betul sibuk dengan ilmu pengetahuan. Al-Farabi, konsep bermusiknya juga kemudian mengilhami musisi Eropa, Beethoven, Mozart, dan juga berbagai keilmuan-keilmuan tentang musik di Eropa terilhami oleh notasi-notasi dasar yang diciptakan oleh Al-Farabi. Anatomi tubuh manusia yang kemudian meletakkan dasar keilmuan kedokteran di Eropa dan berbagai belahan dunia ini diletakkan pertama kali oleh keilmuan Ibnu Sina. Ini orang Islam. Jadi ilmu anatomi tubuh manusia, bagaimana makanan dimasukkan lewat mulutnya, dicerna lewat pencernaan, kemudian keluar menjadi feses. Ini pertama kali ditemukan oleh Ibnu Sina yang kemudian meletakkan ilmu kedokteran awal. Ini dari Islam. Dan kemudian konsep-konsep yang lain misalnya. Ada Al-Hawarizmi yang dilahirkan oleh pemerintahan Islam di Andalusia. Al-Hawarizmi adalah pencipta angka 0 dalam matematika. Dengan ciptaan Al-Hawarizmi inilah, dengan penyempurnaan angka 0 inilah kemudian kita mengenal hari ini dengan bilangan jutaan, ribuan, miliaran dan sebagainya. Kita mengenal -1, -2 karena dihubungkan angka-angka positif dan angka negatif oleh temuan Al-Hawarizmi, yaitu angka 0. Yang menciptakan ini adalah orang Islam. Dan kemudian politik Islam mengalami masa-masa jayanya dengan ilmu pengetahuan. Setelah kemudian tahun 1258, Bani Abbasiyah diserbu oleh bangsa Mongol. Apa yang terjadi kemudian? Politik Islam mengalami penurunan. Baitul Hikmah,
sebagai epicentrum ilmu pengetahuan dari dunia Islam kemudian diruntuhkan dan dirusak. Ilmuwan Islam dibunuh, dibantai oleh orang-orang Mongol, hingga kemudian banyak penyair-penyair pada saat itu mengatakan Sungai Tigris menjadi hitam oleh berbagai kitab-kitab keilmuan orang Islam yang dibuang ke dalam sungai. Tintanya mencemari Sungai Tigris. Dan kemudian Sungai Tigris menjadi merah oleh darahnya para ilmuwan Islam yang dibantai oleh bangsa Mongol. Ada salah satu jurnal yang tersisa dari kejadian masa itu, namanya Akhbari Moghulan. Ini ditemukan di pegunungan Kaukasus, yang kemudian kita ketahui hari ini berbagai ilmuwan-ilmuwan Islam itu harus dibunuh, dibantai karena ternyata menjayakan Islam. Para ilmuwan Islam yang terlibat dalam Baitul Hikmah itu dipastikan dipenggal untuk memastikan bahwa dia mati. Orang Islam dianggap akan sangat berbahaya kalau menguasai ilmu pengetahuan. Sehingga para ilmuwan Islam ketika itu bukan hanya ditusuk ulu hatinya, tapi juga dipenggal lehernya, dipisahkan antara kepala dan badannya untuk memastikan bahwa dia mati. Artinya apa? Artinya apa di sini yang harus diketahui oleh adik-adik sekalian, para alumni? Islam betul-betul dikhawatirkan oleh berbagai kepentingan-kepentingan politik di seluruh dunia pada saat itu, kalau orang Islam ini betul-betul identik dan kembali kepada masa kejayaannya ketika dia betul-betul mengglorifikasi ilmu pengetahuan. Ini yang harus diketahui oleh adik-adik sekalian. Mohon maaf kalau para alim ulama mungkin sudah tahu tentang ini. Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah pada abad ke-13 peralihan ke abad 14. Kemudian menulis sebuah kitab yang namanya Al-Muqaddimah. Dari Al-Muqaddimah inilah kemudian Adam Smith mengutip teori kapital dari suatu negara, aliran modal dari suatu negara untuk kemudian dialirkan kepada masyarakat untuk membangkitkan ekonomi masyarakat. Adam Smith adalah perumus sistem kapitalis pertama di abad modern ini. Semua keilmuannya diambil dari sistem ekonominya Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Ahli demokrasi modern hari ini yang kemudian kita adopsi sistem politik demokrasi hari ini juga diambil oleh John Locke dan John Maynard dari Al-Muqaddimahnya Ibnu Khaldun. Keilmuan Islam juga kemudian mengenal kemanusiaan. Ilmu pengetahuan dari Islam kemudian mengenal berbagai lintas bangsa, lintas keimanan. Ketika Islam berjaya dalam ilmu pengetahuan, juga melahirkan seorang pendeta Kristen yang bernama Al-Ibri. Karena Al-Ibri dengan Imam An-Nawawi kemudian merumuskan sebuah sistem jaga jarak ketika pandemi. Jadi ketika COVID kemarin, kita diminta untuk jaga jarak. Itu sebenarnya konsep pertamanya dirumuskan oleh Imam An-Nawawi dan juga Al-Ibri, seorang pendeta Kristen yang dirumuskan pada masa kejayaan ilmu pengetahuan Islam di Baitul Hikmah di Baghdad. Baghdad ketika umat Islam berkenalan dan betul-betul berjaya dengan ilmu pengetahuan menjadi epicentrum kebudayaan, politik, ekonomi dan ilmu pengetahuan dunia. Menggeser Athena, Yunani, menggeser Roma ketika bangsa Romawi berkuasa, dan Baghdad betul-betul menjadi epicentrum dunia ketika itu. Sama kurang lebih dengan New York hari ini. New York hari ini menjadi epicentrum ekonomi dunia karena ada Wall Street, ada Nasdaq dan sebagainya. Dulu New Yorknya dunia itu Baghdad. Betapa hebatnya umat Islam secara politik, secara ekonomi, dan juga secara kebudayaan pada masa itu. Dan kemudian di masa kejayaan Bani Umayyah di Eropa juga melahirkan lintas keimanan juga. Dari Eropa, Bani Umayyah melahirkan Maimonides, seorang Yahudi yang kemudian berkontribusi dalam keilmuan-keilmuan Islam dan berbagai keilmuan-keilmuan dalam peradaban manusia.
melahirkan Al-Khawarizmi dari pemerintahan Islam di Andalusia. Dengan ilmu pengetahuan kemudian umat Islam berjaya meskipun sudah diruntuhkan oleh bangsa Mongol, Bani Abbasiyah, tapi kemudian pemerintahan Seljuk yang kemudian masuk Islam, pemerintahan Mamluk yang kemudian menjadi cikal bakal pemerintahan Kekaisaran Utsmani di Turki, ini juga berhasil diglorifikasi lewat ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, politik Islam kemudian berjaya sejaya-jayanya. Lalu di mana berubahnya? Berubahnya politik Islam itu ketika pemahaman-pemahaman ini dipelintir paksa demi kebangkitan politik keluarga Ibnu Saud di Saudi Arabia. Berubahnya di situ. Yang kemudian kita kenal dengan ajaran-ajaran Salafi Wahabi hari ini. Islam kemudian identik dengan berbagai kekerasan. Dan kemudian berbagai fikih-fikih dibuat untuk supaya mendukung kekuatan politik keluarga Ibnu Saud. Ajaran-ajaran dari Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatawa dengan konsep al-wala' wal-bara' kemudian dimodifikasi sedemikian rupa oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk dilaksanakan di Saudi demi konsumsi politiknya keluarga Ibnu Saud. Ini kan memang menjadi perdebatan kemudian. Apakah al-wala' wal-bara'nya versinya Ibnu Taimiyah dan al-wala' wal-bara'nya versi dari Muhammad bin Abdul Wahab ini berbeda? Saya pastikan berbeda. Ibnu Taimiyah menulis Majmu' al-Fatawa untuk membangkitkan gerakan politik Islam di abad pertengahan setelah terpuruknya Bani Abbasiyah karena diserbu oleh bangsa Mongol. Dan Ibnu Taimiyah hidup pada masa perang salib, perang antara orang Eropa dan orang Timur Tengah untuk merebut Yerusalem, Baitul Maqdis. Disitulah kemudian Ibnu Taimiyah membuat rumusan al-wala' wal-bara', membangun monoloyalitas dan membangun permusuhan dengan orang yang berbeda keimanan. Ini ditulis oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa. Tapi yang menjadi masalah kemudian adalah ketika Muhammad bin Abdul Wahab membuat rumusan ini untuk diterapkan di Saudi Arabia, di mana semua orang Saudi Arabia ketika itu satu keimanan. Lalu kemudian dirubah oleh Ibnu Taimiyah, bahwa meskipun dalam satu keimanan kita harus bermusuhan, meskipun dalam perbedaan orientasi politik. Dimodifikasi sedikit oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Konsep al-wala' wal-bara' yang pada masa Ibnu Taimiyah, permusuhan itu diwujudkan dalam perbedaan keimanan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Permusuhan itu juga harus dibangun meskipun dalam satu keimanan, tapi berbeda orientasi politik. Mengapa dimodifikasi sedemikian rupa? Karena musuhnya keluarga Ibnu Saud itu adalah seorang zuriyah Nabi, bernama keluarga Ibnu Rashidin. Repot memecah belahnya. Sehingga kemudian meskipun sama-sama Islam, tapi beda dukungan politik, maka kita juga harus bermusuhan. Konsep al-wala' wal-bara' itu melencengnya di sini. Itulah mengapa kemudian gerakan-gerakan Wahabisme internasional ini kemudian tidak peduli meskipun sesama orang Islam, tapi orientasi politiknya berbeda, maka juga harus dikafir-kafirkan. Harus dimusuhi, harus dimusnahkan, harus dibinasakan. Apalagi orang yang berbeda keimanan. Gerakan-gerakan Wahabi inilah kemudian yang melahirkan berbagai gerakan-gerakan brutal atas nama agama Islam. Perang di Arab Saudi antara keluarga Ibnu Saud dan keluarga Ibnu Rashidin membunuh 13.000 orang Islam di Arab Saudi. Tadinya sama, makanya ulama-ulama kita termasuk Mbah Khalil, Mbah Hashim Asy'ari dan juga kakek saya ketika mondok di Mekah itu masih aman-aman saja. Ketika munculnya Muhammad bin Abdul Wahab dari Najd pada tahun 1937, di sini keluar masalah. Muncullah ajaran-ajaran Wahabi yang memelintir ajaran-ajaran Majmu' al-Fatawanya Ibnu Taimiyah. Sehingga apa? Mereka mengharamkan maulidan,
mereka mengharamkan ziarah kubur, mereka mengharamkan tahlilan, mereka mengharamkan haul, mengharamkan musik, dan berbagai ajaran-ajaran yang kita dengar hari ini dari kelompok-kelompok Salafi Wahabi. Mengapa mereka mengharamkan maulidan? Saya mau tanya, ada yang tahu alasannya? Alasannya kan cuma bid'ah. Padahal tujuan aslinya adalah supaya orang Saudi ketika itu tidak punya idola lain selain keluarga Ibnu Saud. Mereka berusaha memutus mitos politik, mitos budaya, dan juga mitos-mitos ajaran dari orang-orang sebelumnya. Jadi kalau hari ini mereka mengatakan ajaran mereka berdasarkan berbagai ajaran salafus soleh, ini sebenarnya salafus solehnya mereka. Dan mereka mengapa mengharamkan ziarah kubur? Karena mereka maunya orang Saudi betul-betul putus dengan berbagai kelompok-kelompok masa lalunya. Mengapa mereka mengharamkan tawassul kepada para wali dan para ulama? Karena mereka tidak mau ada ajaran-ajaran yang ngerecokin ajaran mereka. Mereka ingin memutus tali psikologis antara orang Saudi dengan para ulama dan juga para wali. Sehingga mereka juga memutus tawassulnya. Itu maksud mereka. Dan mengapa mereka mengharamkan kebudayaan-kebudayaan baru? Mereka mengharamkan musik. Karena lewat musiklah orang Saudi berkerumun, berkumpul, sehingga mereka takut perkumpulan-perkumpulan budaya dan musik ini dijadikan sebagai epicentrum perlawanan terhadap politiknya keluarga Ibnu Saud. Mereka sangat anti dan sangat menghindari berbagai jamiah-jamiah, perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Mereka sangat takutkan. Karena apa? Karena takut menjadi epicentrum perlawanan terhadap gerakan-gerakan politik keluarga Ibnu Saud ketika keluarga Ibnu Saud ingin menguasai Saudi dan memutus tali politiknya dengan Kekaisaran Utsmani. Jadi adik-adikku, Bapak Ibu sekalian, para asatid, apa yang dilakukan oleh keluarga Ibnu Saud berkolaborasi dengan Muhammad bin Abdul Wahab ini, fikih-fikih yang dikeluarkan itu sebenarnya dipesan untuk kekuatan politik keluarga Ibnu Saud. Sama dengan Soeharto ketika Soeharto berkuasa di sini. Sama. Ketika ada perlawanan dari masyarakat, Soeharto membuat undang-undang. Membuat undang-undang subversif, Otsus, Kopkamtib dan sebagainya. Sama. Karena ingin menghantam kekuatan-kekuatan politik yang menjadi ancaman bagi kekuatan Pak Harto ketika itu. Kan semuanya sama sebenarnya. Cuma Pak Harto bedanya adalah membuat aturan-aturan atas nama negara, tapi Muhammad bin Abdul Wahab demi kekuatan politiknya Ibnu Saud membuat aturan-aturan atas nama agama.